Dhani diketahui tengah aktif menyuarakan pentingnya perlindungan hak cipta dan royalti bagi para pencipta lagu di Indonesia. Untuk itu, ia kembali menggelar diskusi terbuka yang rencananya akan dihadiri oleh sejumlah musisi ternama seperti Ariel Noah, Judika, dan Arman Maulana yang mewakili Vibrasi Suara Indonesia atau VISI. Namun, masalah muncul ketika nama Ryan Pono yang tercantum sebagai salah satu tamu undangan tertulis secara keliru. Kesalahan ini membuat Ryan geram dan menilai bahwa Ahmad Dhani sengaja menghina nama keluarganya. Menanggapi hal ini, Ryan meminta agar Dhani menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Tidak lama, Dhani pun menghubungi Ryan langsung melalui pesan singkat dan menyampaikan permintaan maaf yang kemudian diunggah Ryan ke Instagram sebagai bentuk transparansi. Ahmad Dhani sendiri menyebut bahwa hal ini hanyalah kesalahpahaman. Namun apabila masalah berlarut-larut, dirinya siap untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya kalau nggak terima ya laporkan ke polisi saja. Berarti pada siap? Iya dong, kalau memang ada kesalahan ya laporkan polisi. Okay. Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Dhani meminta maaf usai menyebut penyanyi nyolong lagu penyanyi lainnya. Minta maaf kepada para penyanyi yang sudah saya sebut menyolong karena menyanyikan lagu tanpa izin. Lalu saya juga ingin tahu daripada netizen, masyarakat, kalimat apa yang sesuai untuk menggantikan kata-kata maling itu gitu loh. Untuk menggantikan kata-kata maling itu. Jadi penyanyi yang tidak minta izin itu disebut apa gitu loh. Disebut apa? Tolong bantuin saya gitu karena nggak ada kata yang sesuai. Kalau misalnya maling ngomong kasar, ya saya minta maaf. Tapi tolong saya dikasih masukan gitu, kasih masukan apa yang lebih tepatnya gitu. Saat dimintai keterangan secara langsung di hadapan media, Ryan menyebut dirinya sudah memaafkan, namun keluarganya belum bisa memaafkan. Ya, buat Pak D, buat gue udah clear. Keributan profesional kita, hari ini kita jadi kesatria, kita duduk, diskusi, saling mengkritik, saling mengkoreksi. Thank you. Tapi terkait masalah Ryan Paul, ini sesuatu yang di luar kendali gue dan mari kita hadapi sama-sama. Saya sebagai pribadi sudah memaafkan Mas Dhani, senior gue Mas Dhani, dan gue tahu dia nggak punya maksud apa-apa gitu. Tapi keluarga saya di kampung, di Ambon, di NTT sudah terlanjur ngamuk, dan saya nggak bisa mengendalikan itu, karena Pono itu adalah nama fam saya, marga itu untuk orang timur itu krusial ya, menyangkut kehormatan keluarga, tradisi, ancestor, nenek moyang dan lain-lain gitu. Jadi kalau mereka marah saya nggak bisa kendalikan. Saya mau cari cara bagaimana caranya memfasilitasi ini, dan nggak tahu, saya belum tahu, masih gelap. Tapi saya cuma bilang sama mereka sabar dulu. Tapi yang penting mereka bilang bahwa akan ada wave besar karena ini nggak boleh terulang kan gitu kan, ya biasalah efek sosial, efek jerah gitu ya. Terkait isu yang sedang terjadi antara Ahmad Dhani dan Ryan Pono, hal ini diungkap langsung olehnya. Pelajaran juga makanya buat Mas Dhani, ya. Ini sama ini nggak boleh sejajar, gitu. Mikir dulu baru ngomong, kan gitu. Mikir dulu baru tulis. Ini kan karena mungkin dia mau nyindir gua karena gua kan keras di sosial media kan. Dia begitu nama Pono lucu juga, boleh tulis nama Pono. Sementara dalam ketidakmengertian dia nggak ngerti kalau Pono itu marga, bukan nama panggung. Gitu. Makanya gue memaafkan, tapi keluarga gue masih marah. Ryan menyatakan bahwa akan ada hal yang dilakukan dari pihak keluarga karena hal ini menyangkut marga keluarga. Seperti apa tanggapan dari Ryan akan hal ini?
Kalau udah menyangkut kehormatan, ini berat. Gitu. Justru gue lagi cari cara, dan gue juga nggak mau memaksa Mas Dhani untuk melakukan yang nggak mau. Biarlah gelombang ini yang menyadarkan dia harus ngapain. Gitu. Jadi ngeri lah, udah ngeri. Gue hanya bisa lewat WA grup gitu, menahan semampu gue. Meskipun Ahmad Dhani akhirnya meminta maaf dengan Ryan, namun hal ini dianggap hanya untuk dirinya bukan keluarganya. Ade, dorang minta maaf sama Ali, sama Ko, dan indikasi permintaan maafnya kan adalah supaya gue datang ke debat ini kan. Nah, sincerity-nya itu yang dipertanyakan. Beneran minta maaf, tulus, atau gara-gara supaya gue datang. Sekalipun kamu sudah memaafkan Ryan, tapi dia belum minta maaf sama kami. Karena yang punya Marga Poni itu bukan cuma Ryan, juta-juta sampai di luar negeri. Mereka sudah bikin petisi, udah bikin seperti flyers yang sudah disebarkan di seluruh Marga Pono di seluruh dunia. Ahmad Dhani memang vokal menyuarakan masalah hak cipta di dunia musik. Sebagai anggota DPR RI, Ahmad Dhani juga bersiap segera mengesahkan UU Hak Cipta. Ini memang dibuatnya kan ada asbabun usulnya, dibuatnya WAMI, KCI itu ada sebab-sebabnya. Nomor satu, ini nanti akhirnya relate 75% yang dibilang oleh Bang Gadri soal asbabun nuzul daripada LMK ini 75% benar, tapi ada yang belum diucapkan mungkin karena bukan pelaku industri musik tahun 90-an ya. Kalau saya kan pelaku industri musik tahun 90-an, jadi saya paham dan saya hampir setiap hari bersama Pak Surjoko, pemilik Aquarius itu. Jadi sebenarnya kenapa dibuat WAMI itu? Karena ada hak master daripada label yang dieksploitasi oleh mereka-mereka yang tidak bisa dimonetize. Debat yang semula bertujuan untuk memperbaiki tata kelola ekosistem musik Indonesia kini berubah menjadi ajang pertarungan gagasan dan identitas. Apakah ini akan membawa perubahan nyata atau justru memperlebar jurang konflik? Ini kan hanya konsumsi masyarakat supaya masyarakat punya diskursus soal hak cipta. Tapi dengan tidak kehadiran Bapak penyanyi di Mudah-mudahan minggu depan hadir. pada dengan tadi bilang Ryan Warno sendiri keluarga besar dari Nah itu masalah kesalahpahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan.